Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan harian pagi ini bersama Bobo Kris Kota Wisata. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi ini ada kesempatan bagi kami mendengarkan firman. Kami mohon supaya Roh Kudus berikan kami hikmat dan pengertian sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 1. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Demikian firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 1. Tema kita tetap teguh berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia nyata, ya tentu bukan dunia maya ya, kita mendengar atau menemukan begitu banyak orang yang menyerah dalam hidup ini. Sehingga banyak orang juga yang meninggalkan imannya atau menjual imannya oleh karena berbagai hal. Ada karena jabatan, ada karena perkawinan, ada karena masalah uang, dan lain sebagainya. Dan banyak juga orang tidak lagi teguh berdiri oleh karena berbagai pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Itu juga ada. Nah, karena itu kita harus tetap waspada dan berpedoman kepada kebenaran firman Tuhan. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada anggota jemaat. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Saudara, kita memperhatikan hal yang sangat penting menjadi penekanan di sini. Pertama, kita harus tetap teguh berdiri karena kita memiliki Tuhan yang hidup. Rasul Paulus menegaskan pertama-tama kepada jemaat Korintus bahwa yang terpenting yang harus mereka tahu adalah Injil yang aku beritakan. Demikian kata Paulus. Adalah Injil yang murni tentang Yesus Kristus. Kalau kita baca dalam ayat 3-4, dikatakan begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, ayat-ayat ini menegaskan bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka terhadap kebenaran ini, kita harus tetap berpegang teguh. Jangan goyah sedikit pun. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin. Ini kebenaran yang paling penting. Kedua, kita harus tetap teguh berdiri karena kita memiliki pengharapan yang hidup. Kebangkitan Yesus telah mengalahkan musuh-musuh kerajaan Allah. Apa saja musuh yang sudah dikalahkan? Dan dosa, iblis, bahkan maut sudah dikalahkan. Maka disebutkan bahwa jika Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kamu. Sebaliknya, kebangkitan Yesus memberikan kita pengharapan yang hidup, pengharapan yang pasti bahwa kita memiliki kehidupan yang kekal. Dalam ayat yang ke-20 disebutkan, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Lalu ayat 23, masih 1 Korintus pasal 15, disebutkan Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Artinya, kita memiliki pengharapan akan kebangkitan tubuh pada waktu kedatangannya kembali. Hal ini adalah pengharapan yang tentu menakjubkan. Kita semua menantikannya. Amin. Dan yang ketiga, kita harus berdiri teguh. Karena kita memiliki dinamika yang hidup. Atau sebuah proses kehidupan yang terus dinamis. Kita tidak memiliki alasan
untuk menyerah. Karena sekali lagi, kemenangan total sudah Yesus berikan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Memang kita belum sempurna, akan tetapi kita memiliki dinamika dalam hidup ini. Kita berada dalam proses menuju kepada kesempurnaan. Asalkan kita terus mau menjaga kekudusan hidup kita dan kita mau melakukan apa yang Tuhan mau. Ada kesempatan bagi kita untuk terus membangun iman kita melalui persekutuan, melalui pelayanan, melalui kesaksian yang membuat kehidupan kita makin lama, makin kuat dan teguh. Dan membuat kita semakin bergairah, semakin bersemangat oleh karena apa yang kita buat bagi Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan iman, melakukannya dengan kasih, maka itu akan memuliakan Tuhan dan tentu menjadi berkat bagi sesama. Jadi saudara yang terkasih, jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Tetapi tetaplah teguh berdiri dalam iman. Karena kita yakin Tuhan kita hidup. Dan di dalam Dia ada kehidupan, ada pengharapan. Di dalam Dia ada satu dinamika bahwa kita terus di dalam proses sempurnakan semakin serupa dengan Dia. Tetaplah teguh berdiri karena kita yakin Tuhan bersama kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami dapat menerapkan, kami dapat melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Shalom.